Saya memimpin perpustakaan ini pada tahun 1997 sampai 2000. Pada waktu itu lembaga ini masih bernama STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Tetapi pada waktu itu walaupun nama lembaganya sekolah tinggi, kita mempunyai cita-cita bersama yang tinggi, yaitu segera menjadi universitas. Oleh karena itu penataan kelembagaan kita mulai bahwa tidak mungkin perpustakaan ala kadarnya. Nah, oleh karena itu fokus pengembangan perpustakaan pada waktu itu adalah otomasi perpustakaan, yaitu peralihan dari konvensional menuju sistem otomasi. Karena menurut kami perpustakaan adalah jantung perguruan tinggi, oleh karena itu memang harus kita openi ya istilahnya, harus kita buat gitu. Jadi jangan sampai jantung malah tak terpikirkan, tapi rambut malah dikerembat gitu ya. Itulah kita ingin bagaimana jantung ini mendapatkan porsi perawatan yang bagus. Oleh karena itu kami advokasi kepada pimpinan bagaimana otomasi perpustakaan yang pada waktu itu masih STAIN itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, mengapa otomasi itu penting? Karena kita ingin melakukan optimasi layanan, baik dalam bidang administrasi, peminjaman, penelusuran sumber, statistik, data keanggotaan, dan sebagainya, agar kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih optimal, begitulah istilahnya. Jadi kita ingin otomasi itu menjadi fokus yang pertama. Nah, pada waktu itu kami belum mempunyai teman, artinya bahwa memang banyak perpustakaan pada waktu itu belum terotomasi. Oleh karena itu kita mencari teman, partner yang sudah terotomasi seperti di Petra. Itu pada waktu itu memang Petra sudah mempunyai sistem pelayanan perpustakaan yang sangat bagus. Nah, kemudian Brawijaya gitu ya, lalu kita berusaha untuk bermitra dengan mereka. Nah, ternyata dengan bermitra di bidang otomasi ini juga melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk bermitra di bidang layanan yang lain, yang sekarang mungkin mahasiswa sudah bisa mendapatkan akses terhadap perguruan tinggi negeri. Nah, pada waktu itu kita mencoba bukan hanya dengan perguruan tinggi negeri, tapi juga dengan perguruan tinggi swasta seperti Petra itu. Nah, di samping itu kita juga memperhatikan ciri khusus kita, yaitu kita bergerak di bidang keagamaan. Oleh karena itu kita juga bermitra dengan institusi pendidikan di bidang keagamaan, bukan hanya yang beragama Islam tetapi beragama Kristen. Nah, pada waktu itu kita melakukan kemitraan dengan seminari, dan kami melihat bahwa ternyata seminari itu justru mempunyai koleksi yang lebih dari kita. Misalnya pada waktu itu ada koleksi Jainuddin MZ. Nah, Jainuddin MZ mereka malah mempunyai kaset itu lebih dari 50, padahal pada waktu itu saya masih punya belum genap 10 gitu. Mereka sudah punya 50, sehingga kita bisa pinjam meminjam, lalu kemudian mendiskusikan apa sih yang bagus ya? Dan mereka mengatakan bahwa kita bisa belajar banyak hal Bu dari koleksi-koleksi itu, karena mahasiswa kami bisa belajar untuk preaching dengan menggunakan gaya preachingnya Pak Zainuddin MZ. Nah, menurut kami dengan cara seperti itu lalu kita bisa saling berkembang ya dengan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada. Nah, pada waktu itu juga bagusnya adalah kita kemudian bisa kedatangan tamu-tamu, terutama tamu-tamu yang mereka punya. Jadi ada pada waktu itu ada tamu dari Jerman yang berkunjung ke seminari, lalu kita pinjam gitu. Aslinya kita undang untuk datang ke sini, memberikan motivasi kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa termotivasi untuk mengembangkan ilmunya dari berbagai macam sumber yang tidak hanya di kotak yang sangat atau box kita yang sangat terbatas, tetapi kita mempunyai cakrawala yang luas, seperti jargon ya, bahwa buku itu adalah jendela dunia. Kalau sekarang kita mungkin mengatakan bukan hanya buku tapi sumber informasi, dan perpustakaan adalah tempat untuk pelayanan informasi yang terbagus. Oleh karena itu memang kita harus mengembangkan perpustakaan betul-betul sebagai jantung dari perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus. Alhamdulillah pernah dipercaya sebagai Kepala Perpustakaan
yang waktu itu bernama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Malang. Pertama, pada masa itu adalah terjadi transformasi kelembagaan, tahap di mana kampus baru saja alih status dari STAIN Malang, persiapan menuju UII Malang tahun 2002 sampai 2004, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang waktu itu masih bernama UIN Malang tahun 2004. Nah, saya kebetulan pada masa tahun-tahun sekitar 2000-2001. Jadi transformasi kelembagaan ini terasa karena beberapa ikon-ikon kampus waktu itu Fakultas Tarbiyah itu ada Mikro Teaching yang kantornya bundar di pojok sana itu, kemudian ada aula yang waktu itu ditempati kateter, yang ketiga itu ada perpustakaan. Sekarang gedung-gedung itu sudah tidak ada, diganti gedung baru. Nah, pada masa itu adalah transformasi kelembagaan. Jadi perpustakaan menyiapkan diri untuk menuju universitas. Karena itu yang kedua kami melakukan pada masa itu namanya pengembangan koleksi Islam dan umum. Karena sudah mulai berdiri, misalnya di Tarbiyah ada Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS. Jadi koleksi-koleksinya di Tarbiyah tidak hanya koleksi Islam tapi juga koleksi umum. Caranya dosen-dosen itu diberi semacam daftar untuk diisi buku-buku apa yang dibutuhkan, sehingga pengembangan tidak saja koleksi Islam tapi juga menyeimbangkan dengan koleksi umum. Yang ketiga, pada masa itu kami menumbuhkan budaya membaca. Salah satu strateginya adalah ada banner-banner besar ditulis di depan perpustakaan. Pada masa itu yang menjadi WR1 atau ketua 1 ya, karena STAIN itu waktu itu ketua, kemudian WR1 sekarang waktu itu adalah ketua 1 bidang akademik yang dipegang oleh Pak Mujiono Harjo, ketuanya adalah Pak Imam Suprayogo. Nah, senang sekali Pak Buket 1 yang sekarang Profesor Mujiono Harjo itu ketika perpustakaan menumbuhkan budaya membaca di kalangan mahasiswa. Strategi lainnya untuk menumbuhkan budaya baca selain menempatkan banner-banner di tempat yang mudah dibaca publik adalah mengundang para mahasiswa penerima beasiswa Super Semar, beasiswa perbankan yang waktu itu menerima itu untuk diskusi di perpustakaan. Jadi forum-forum diskusi dikembangkan di perpustakaan. Nah, yang keempat, perpustakaan pada masa itu mulai membangun kemitraan dengan masyarakat internasional di Timur Tengah. Tujuannya untuk memperkuat koleksi Arab dan membangun jaringan internasional, sehingga di perpustakaan kemudian berkembang namanya Arab Corner. Di situ koleksi Arab, terutama Arab dan Iran ya. Waktu itu ini sudah banyak hadir di perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang waktu itu, yang sekarang perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, yang terakhir ini mengembangkan rintisan sistem otomasi perpustakaan. Sebelumnya perpustakaan masih mengembangkan koleksi tradisional ya,
Tetapi waktu itu kami sudah mulai mengembangkan rintisan otomasi, misalnya data-data pengunjung sudah bisa dilihat di computerized, ya, secara computerized. Kemudian ada denda bisa dilihat di situ. Koleksi buku juga semacam opak gitu. Artinya mudah pencariannya, tetapi tidak berbasis web. Sudah computerized tapi tidak berbasis web. Jadi masih semi kira-kira. Nah, baru itu berkembang pada masa periode kepemimpinan selanjutnya. Saya kira 5 topik itulah yang pada masa itu kami rasakan. Jadi mulai transformasi kelembagaan, pengembangan koleksi Islam dan umum, menumbuhkan budaya baca, kemitraan untuk membangun koleksi Arab dengan jaringan internasional di Timur Tengah, dan yang kelima mengembangkan sistem rintisan otomasi perpustakaan. Terima kasih, semoga perpustakaan UIN Malang semakin berkembang, bermanfaat baik di lingkungan lokal, nasional, regional, dan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Rasidi, Kepala Perpustakaan UIN Maliki Malang, periode 2001 sampai 2012. Pada tahap ini kami mengembangkan namanya digital library. Ini perpustakaan berbasis digital. Dalam upaya mengembangkan perpustakaan berbasis digital ini, kami mendigitalisasi semua koleksi tugas akhir, kemudian kita share di repositori untuk diakses oleh para pengguna. Kami juga membangun repositori tugas akhir untuk di-share kepada para pengguna. Kami juga mengembangkan SDM untuk studi S2 dalam bidang perpustakaan. Pada era digital ini, kami juga sudah mensematkan artificial intelligence dalam digitalisasi itu. Sehingga kita tidak hanya menyediakan mendigitalisasi, tetapi juga smart, yaitu dengan mensematkan RFID, di mana dengan RFID ini para pengguna bisa sangat mudah, yaitu mereka bisa melakukan peminjaman secara self service. Nah, di samping itu kita juga mengembangkan pada masa itu software yang sudah berstandar internasional, yaitu ELIM, dengan lengkap dengan aparatusnya, lengkap dengan servernya, dan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya, termasuk self service. Siswa bisa meminjam, mahasiswa bisa meminjam buku dengan self service, dan mereka juga bisa mengembalikan buku dengan menggunakan teknologi book drop. Jadi kapanpun, waktu kapanpun, siang ataupun pagi ataupun malam, mereka bisa mengembalikan ketika perpustakaan itu tutup. Nah, itu beberapa yang kita lakukan di era digitalisasi. Samping juga kita juga membuat melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pengguna untuk menggunakan bagaimana menggunakan koleksi perpustakaan secara efisien dan efektif. Nah, ke depan saya pikir pada periode selanjutnya perpustakaan UIN Maliki Malang harus menyesuaikan, mensinergikan dengan rencana induk pengembangan universitas dan transfer universitas, yaitu menjadi perpustakaan smart library. Bagaimana karena smart library yang bereputasi internasional sudah barangkali. Dalam pengembangan smart library yang sudah kita rintis, nah sekarang memaksimalkan dan menguatkan smart library itu. Salah satu beberapa indikator daripada smart library itu adalah menggunakan teknologi informasi yang paling mutakhir, seperti RFID, terus ada juga softwarenya maupun
hardware-nya, termasuk mungkin GPS untuk pencarian buku, tempat posisi buku yang hilang, pakai menggunakan teknologi seperti teknologi mobile yang bisa peserta atau pengguna itu bisa diberi notifikasi, alert system, diberikan notifikasi, oh waktu peminjaman itu sudah selesai, oh pesanan buku sudah sampai, dan termasuk denda dan segala macamnya itu bisa melalui notifikasi via SMS atau via teknologi Android dan lain sebagainya. Yang kedua adalah smart environment. Perpustakaan UIN Maligi Malang ke depan harus menciptakan smart environment sesuai dengan yang adaptif, yang tata kelola yang sistematis, adaptif, yang lebih menekankan kepada karakteristik pengguna, yaitu generasi milenium, generasi Y atau generasi Z, yang dimana mereka atau native digital, dimana mereka memang sejak lahir memang sudah bersentuhan dengan teknologi informasi, termasuk jejaring sosial dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tahap yang selanjutnya adalah bagaimana menciptakan smart service. Karyawan perpustakaan dan para librarian perpustakaan UIN Malang, bagaimana dia harus akrab dengan teknologi yang mutakhir sesuai dengan karakteristik pengguna saat ini, pengguna milenium atau para pemustaka yang lahir di era ini. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui akrab dengan teknologi informasi yang terkini, tetapi para karyawan dan librarian harus mampu memberi bimbingan, memberi arahan, dan menjadi teman, bahkan menjadi konsultan bagi pemustaka, sehingga mereka dapat memanfaatkan koleksi kita secara efisien, secara nyaman, secara efektif. Dan selanjutnya adalah smart, di samping itu adalah smart community. Dengan adanya layanan smart, dengan adanya smart teknologi, smart environment, smart service, dan smart librarian ini, maka akan tercipta layanan smart community. Jadi smart community yang bisa beradaptasi dengan layanan perpustakaan, sehingga kedepannya fungsi dari perpustakaan itu bisa menjadi sangat efektif, sangat efisien, dan sangat nyaman bagi pengguna. Sekian, terima kasih. Saya diamanai menjadi Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2013 sampai pada 2019. Pada tahun 2013 itu saya baru saja menyelesaikan studi saya di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dan kemudian kami diminta untuk menjadi Kepala Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meneruskan pendahulu-pendahulu saya yang telah merintis pengembangan Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebagai penerus, saya merasa beruntung karena kami menjalankan rencana strategis yang telah digariskan secara berkesinambungan. Nah, pada masa saya diamanai untuk menjadi Kepala Perpustakaan itu, titik tekan pengembangan program perpustakaan pusat adalah mencoba untuk lebih menghadirkan diri di tengah-tengah aktivitas inti sivitas akademi, yaitu proses pembelajaran dan penelitian, sehingga perpustakaan pusat
saat itu merasa perlu untuk mengemas berbagai macam layanan-layanan yang berusaha untuk mengembangkan information literacy skill sehingga bisa meningkatkan student performance dan juga tentu adalah kualitas riset dan publikasi ilmiah. Oleh karena itu kami berusaha untuk menghadirkan diri dalam beragam sesi-sesi information literacy termasuk online research skill, academic writing skill, critical thinking skill, beragam materi-materi information literacy skill. Dan intinya adalah bagaimana perpustakaan akademik atau perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa menjadi fasilitator scholarly communication, komunikasi ilmiah yang bisa hadir di tiap tahapan riset, bisa hadir, bisa mensupport, bisa menjadi mitra di setiap tahapan riset, mulai dari tahap awal riset itu misalnya identify research area, kemudian designing research project, dan juga kemudian sampai pada tataran tahapan publikasi. Itu yang kami tekankan, dan ini sekali lagi sesuai dengan rencana strategis, tahapan-tahapan rencana strategis yang telah ditetapkan. Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan bagian integral universitas yang berfungsi untuk mendorong terciptanya peningkatan atmosfer akademik dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas inovatif dan bermutu untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian para dosen dan mahasiswa kepada masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen ini, maka pada tahun 2008, perpustakaan telah membuat rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang selama 20 tahun, yaitu 2008 hingga 2027 sebagai arah dan panduan dalam mengembangkan perpustakaan. Kemudian dalam melaksanakan Renstra tersebut, ada 4 tahapan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah penguatan organisasi, tahap kedua sebagai penguatan layanan, tahap ketiga sebagai bentuk pengakuan regional, dan tahap terakhir yaitu pengakuan internasional. Pengembangan perpustakaan telah melalui 2 tahapan capaian. Tahap pertama, perpustakaan telah mampu membangun sistem otomasi yang mapan dengan pemanfaatan teknologi RFID untuk memperkuat layanan mandiri. Juga perpustakaan mulai membangun kemitraan dengan perpustakaan perguruan tinggi negeri di Indonesia melalui Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri atau FKP 2TN. Lalu tahap kedua capaiannya adalah perpustakaan telah mampu membangun infrastruktur perpustakaan digital dan mampu memperluas akses melalui resource sharing dengan lembaga mitra perpustakaan di tingkat nasional seperti FKP 2TN, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia atau FPPTI, dan juga tingkat internasional seperti terwujudnya koleksi Arabian Corner dan koleksi dari Asia Foundation. Juga perpustakaan telah mampu meningkatkan kompetensi para pustakawan melalui studi lanjut baik dalam dan luar negeri, dan juga keikutsertaan dalam forum-forum nasional dan internasional
serta tercapainya akreditasi perpustakaan dengan predikat A. Selanjutnya, berdasarkan Renstra, maka sekarang ini posisi perpustakaan dalam mengembangkan adalah pada tahap ketiga, yaitu untuk mendapatkan pengakuan tingkat regional, yaitu tingkat Asia Tenggara sebagai tahap untuk menuju internasionalisasi perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan dalam pengembangannya berfokus yang diarahkan pada konsep pengembangan smart library dengan 4 dimensi fokus utama. Yang pertama, smart services, smart people, smart governance, dan smart place. Untuk pertama kali dalam pengembangan dimensi smart services, perpustakaan sedang mengembangkan berbagai platform yang mendukung scholarly communication, antara lain layanan perpustakaan digital berbasis web dan smartphone, dan layanan sumber daya informasi ilmiah terintegrasi dengan open educational resources yang mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Kedua, fokus pada dimensi smart people. Perpustakaan sedang mengembangkan berbagai layanan dan fasilitas bagi masyarakat akademik yang tidak hanya diposisikan sebagai konsumsi pengetahuan, tetapi juga mampu memproduksi pengetahuan. Dengan semangat ini, perpustakaan terus melakukan inovasi di berbagai fasilitas dan layanan, seperti akan dibangunnya studio rekaman yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten-konten yang mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menyediakan program online research skill yang biasa dilakukan oleh perpustakaan ratusan sesi setiap tahunnya. Di samping itu juga di dalam Smart People ini, perpustakaan juga dalam menjalankan program-program selalu bersinergi dengan prodi-prodi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga termasuk bersinergi kepada LP2M dan LPM sebagai salah satu lembaga yang memiliki standar mutu di universitas ini. Ketiga adalah dimensi smart place, di mana perpustakaan melakukan pengembangan yang berfokus pada penyediaan fasilitas dan tata ruang yang mendukung academic atmosphere dengan konsep Green Library, berfokus pada user expectation pada generasi milenial. Redesain tata ruang perpustakaan yang instagramable di lantai 1 dan lantai 2 telah menunjukkan peningkatan peminatan masyarakat akademik untuk berkunjung ke perpustakaan dan akhirnya bermuara pada peningkatan kepuasan pemustaka yang signifikan. Dan yang keempat, pengembangan perpustakaan difokuskan pada dimensi smart governance. Perpustakaan terus berupaya untuk membangun budaya organisasi hasanah, antara lain melalui peningkatan kompetensi pustakawan dengan keterlibatan di berbagai forum nasional dan internasional, dan telah mengembangkan sistem perpustakaan terintegrasi dengan sistem akademik universitas. Juga rencana pada tahun 2021 perpustakaan akan melaksanakan program pemagangan pustakawan ke luar negeri dan juga upaya-upaya strategis lainnya. Upaya-upaya strategis untuk menuju smart library dengan berfokus pada 4 dimensi, yaitu smart services, smart people, smart place, dan smart governance, merupakan komitmen kuat perpustakaan menuju internasionalisasi perpustakaan untuk terus dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk itu, moto kami adalah We Will Society.